Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di V Cooking Channel. Kali ini aku mau berbagi tips dan trik aja ya teman-teman. Bagaimana kita bikin kue bolu tapi dia tidak mekar seluruhnya. Biasanya kalau video-video itu kan yang sukses-sukses. Nah, aku mau kasih tahu ke teman-teman semua ini yang gagalnya ya. Jadi di atas dia bagus, di bawahnya dia ngebadel lah istilahnya gitu ya. Penyebabnya banyak ya. Jadi aku sebenarnya udah dari awal udah tahu nih telurnya, terus pas ngocok mixernya, cuman nggak apa-apa ya untuk tutorial, untuk berbagi pengalaman biar teman-teman tahu gimana sih yang ngebadel itu. Ini keras bawahnya ya, di atasnya itu teksturnya bagus empuk. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, surprise ini kalau ada tiba-tiba kue semprong. Ini adalah caranya kita ya. Kalau udah kita tahu ciri-cirinya adonannya turun atau terus telurnya ada yang nggak bagus, nah setengahnya kita mendingan bikin kue semprong kayak gini ya, karena sayang kan adonan kue udah kita capek-capek bikin terus langsung ngebadel gitu ya bawahnya. Nah, ini saya contoh aja teman-teman, satu loyang kecil itu saya bikin kue biar teman-teman paham, oh ternyata yang akhirnya tidak bagus gitu. Dan kalau kita udah tahu ciri-cirinya seperti itu, kita bikin kue semprong aja seperti ini. Ini malah lebih enak, tahan lama ya teman-teman. Jadi jangan dibikin satu loyang semuanya. Awalnya kan saya pakai loyangnya tuh 22 cm dengan diameternya ya, itu 22 cm. Akhirnya saya pakai loyang kecil aja karena saya tahu ini bakal tidak bagus dibikin kuenya. Maka saya jadikan kue semprong aja gitu. Jadi teman-teman, nanti ya kita akan lihat prosesnya dan telur yang mana yang bikin kuenya itu nggak bagus. Jadi kita alihkan aja untuk pembuatan kue semprong seperti ini ya. Kalau teman-teman ada cetakannya juga bisa, kalau nggak ada cetakannya dipakai teflon juga bisa sebenarnya. Jadi jangan pernah kecewa ya teman-teman kalau kita udah tahu tekstur adonannya dan bahannya kurang yakin, kita bikin kue yang lain dengan adonan yang sama. Oke, ini ceritanya saya mau bikin bolu ya. Nah, kali ini saya pakai rencananya nih mau pakai loyang besar yang diameternya 22 cm. Saya tidak tahu nih telurnya itu ada yang gak bagus ya, satu butir. Nah, ini kita nggak tahu ya teman-teman kalau telur itu isinya bagus apa enggak. Yang kita tahu kita beli yang fresh gitu, ternyata ada yang nggak bagus. Ini sebanyak 10 butir teman-teman. Jadi banyak sekali kan. Dan ini menteganya juga saya siapkan 100 gram vanili dan garam sebiasa ya. Saya pakai vanili dan garam, dan juga ada gula pasirnya 150 gram. Nah, ini ada tepungnya kira-kira 200 gram ya, kurang lebih lah seperti itu. Dan ada baking powder serta SP karena saya mau pakai metode all in one. Dan ini santannya, dan akhirnya santannya nggak saya pakai karena terlalu cair ya adonan telurnya ya. Ini kita langsung metode all in one ya, dan kita tahu telurnya. Nah, inilah teman-teman yang bikin saya nggak yakin juga hasilnya ya. Ada telur yang warnanya yang lain putih tapi yang satu lagi beda, cuman karena saya terlanjur mecahin dengan putih telurnya maka tercampurlah semua ya. Tapi saya juga heran nih, kayak gambling gitu ya, ini bakal jadi atau enggak gitu. Makanya saya juga bisa tahu ini ada ukurannya juga beda-beda, ada yang kecil ada yang besar. Yang kuning telurnya besar berarti telurnya besar, kuning kecil yang kuning telurnya kecil itu telurnya kecil ya, tapi satu itu yang beda. Nah, kita nggak tahu nih hasilnya kayak apa, dan ternyata memang bikin kuenya salah satu faktor ya, kurang mengembang dengan baik begitu. Menurut yang saya eksperimenkan sih seperti itu teman-teman. Bisa jadi kegagalan itu dari telurnya gitu. Dan ini kalau memang mau dicampur mix all semua, lebih baik sih pakai SP atau opalet ya, dibantu untuk mengkokohkan adonan telur. Tapi apakah iya membantu? Ternyata tidak juga dalam faktanya.
ya teman-teman. Jadi faktor telur yang bagus juga sangat mempengaruhi. Jadi saya kan belum tahu ya, saya langsung mixer aja. Tapi ketika saya mixer lama ya, kurang lebih 15 menit kok ya, enggak kaku-kaku, enggak putih-putih, enggak mengkilap adonannya, malah sama saja ya terjadi gelembung-gelembung. Walaupun ini mixer saya mixer jadul ya teman-teman. Kalau mixer yang kecepatannya bagus mungkin juga sih berpengaruh dari alat ya, tapi kan saya nggak tahu ya. Mixer saya ini memang mixer yang saya pikir mixer lama ya, jadi saya pikir harus agak lama dan sampai dia mengembangnya full gitu, sampai betul-betul mengkilap lah, baru kita bisa campur. Ternyata sudah 20 menit kurang lebih ya, 15 menit lebih lah, itu tidak mengembang dengan sempurna gitu teman-teman. Dari situ udah curiga ya, kita patut curiga juga, wah ini pasti dijadiin kuehnya nggak bagus. Nah ini pengalaman saya, semoga nanti teman-teman bikin juga bisa bermanfaat ya gitu. Oke, ini saya cepetin ya teman-teman. Ini saya mixer terus sampai kurang lebih ada kali 15 menit lebih ya. Nah ini kok bubble-nya itu masih banyak sekali, belum mengkilap-mengkilap ya. Jadi saya kocok-kocok terus ya, walaupun sudah pakai SP ya teman-teman. Dan SP-nya itu hampir 1 sendok teh lebih dikit ya. Jadi tidak berpengaruh. Nah ini menurut saya masih kurang bagus. Kenapa? Karena masih ada gelembung-gelembung besar tuh ya teman-teman, bisa dilihat ya. Kalau udah kayak begini, kurang yakin bisa dibuat kuenya itu mengembang sempurna, alias bakal ngebadel. Ya ini sudah ciri-ciri ya teman-teman. Walaupun kita aduk itu terasa ringan ya, ringan sekali, namun bubble-nya itu masih sangat besar. Ini walaupun dikocoknya tepung terigu itu 2 sendok ya, langsung diaduk seperti ini yakin nggak akan rata ya teman-teman. Ini nggak akan rata, masih ada butiran terigu di dalam, dan kalau kita mixer lagi bakal jatuh lagi adonannya. Jadi buat teman-teman pengen tahu ya bikin kue yang gagal kayak apa sih adonannya. Kalau biasanya di video-video itu kan yang sukses maksudnya ya, yang bagus-bagus. Saya coba kali ini saya praktekin yang calon gagal gitu, gimana sih. Nah yang kedua adalah kita melelehkan menteganya juga nggak sampai mendidih banget, artinya warnanya itu masih jenuh ya. Itu berarti yang nggak bikin seret di tenggorokan kalau dimakan. Tapi kalau cara ngaduknya juga asal ya, itu juga berpengaruh ngebadel juga. Cuman karena ini dari saya sudah hati-hati juga ya, tetap aja di bawahnya itu kan masih kurang bagus ya, masih ada endapan-endapan. Jadi kita harus kerok ya ke atas dengan pelan-pelan banget ya, dan campurkan lagi semua sampai habis teman-teman. Akhirnya ya turun tuh, kelihatan ya teman-teman. Nah saya pakai telunjuk tadi ya untuk menandakan bahwa adonannya turun. Tadinya full sebaskom, akhirnya turun, dan saya bagi 2 adonannya ya. Ini yang satu kecil loyang kecil itu saya tetap saya bakar biar teman-teman tahu ngebadel itu kayak apa, dan sisanya ini saya bikin semprong. Jadi kalau bikin kue udah tahu ciri-cirinya bakal turun adonannya, jangan diterusin teman-teman. Lebih baik kita bikin kue semprong kayak gini ya. Itulah enaknya bikin kue. Yang penting kita itu bisa tahu triknya ya. Kalau kita udah tahu kayak gini nggak bakal sukses, udah kita bikin kue yang lain yang bakal sukses, kenapa enggak gitu ya. Oke teman-teman, ini enak banget ya. Jadi judulnya kue yang adonannya gagal. Jangan khawatir, jangan kecewa, tetap berkreasi ya, selama masih ada alat-alat ya. Yang penting ada teflon, di press aja sama panci atau istilahnya rantang yang flat, ditekan. Nah itu pakai sumpit atau enggak pakai tusuk sate, digulung-gulung udah jadi semprong teman-teman. Jadi jangan khawatir, adonan gagal bisa jadi alternatif makanan yang lain tentunya, yang enak dan
tetap pokoknya adonannya kan bagus, bahannya enak, pasti jadinya enak, cuman judulnya aja yang berbeda. Tadinya kue bolu jadinya kue semprong gitu. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya, menjadi inspirasi dan tahu paling enggak kue yang calon gagal itu kayak apa ya, turunnya adonan itu kayak apa gitu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jadi saya memvideokan tidak hanya yang sukses-sukses aja, yang gagal-gagal pun perlu ya divideoin teman-teman, setuju enggak? Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya teman-teman. Semoga menginspirasi dan mendapat wawasan dari pengalaman kita banyak belajar ya. Saya bukan ahli ya teman-teman, saya belajar dari apa yang saya buat, pengalaman-pengalaman saya, semoga bermanfaat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi.